VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 30 Agustus 2024. Siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di jantung kota Washington DC. Pengantar siaran ini saya Leonard Triono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi kami James Cook. Hi James, thank you very much for being with us today. Thank you, I cannot be happier man, thank you. Kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan Indonesia siap ekspor listrik ke Singapura. Rencananya pemberian conditional license untuk ekspor listrik ke Singapura itu nilainya bisa billions of dollars. Para pemilih Amerika mempertanyakan nasib Obamacare. Something not serious, so I might try to put it off because I know I don't have the insurance to pay for it if I have to go to the hospital. Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, let's get started now dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Pendengar, Presiden Iran hari Kamis memerintahkan penyelidikan atas kematian seorang pria yang dalam tahanan setelah para aktivis menuduh pria itu disiksa sampai mati oleh polisi di bagian utara Iran. Kematian terbaru itu menarik perhatian nasional negara itu. Perintah penyelidikan datang dari Presiden reformis Masoud Pezeshkian yang terpilih bulan lalu dengan janji kampanyenya menghentikan kematian dalam tahanan seperti itu. Pada tahun 2022, kematian Mahsa Amini dalam tahanan yang ditangkap oleh polisi moral karena diduga tidak memakai jilbab dengan benar juga memicu protes nasional. Dalam kasus terakhir ini, 5 polisi telah ditahan, sementara penyelidikan berlangsung. Para aktivis mengenali orang yang tewas itu sebagai Muhammad Mir Mousavi, 36 tahun dari kota Lahijan di Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Mereka mengatakan Mousavi ditangkap hari Sabtu menyusul perkelahian di jalanan dan meninggal pada hari Selasa. Mousavi dibunuh akibat penyiksaan di pusat penahanan unit khusus pasukan penegak hukum Republik Islam Iran setelah ditangkap, kata kelompok hak asasi manusia Hengau. Keluarga pria itu ditekan oleh Badan Keamanan Iran untuk tidak menyebarkan berita kekejaman itu. Israel mengatakan serangan di tepi barat bagian utara yang telah menewaskan 16 orang, hampir semuanya militan, sejak Selasa malam bertujuan mencegah serangan-serangan. Palestina mengatakan mereka melihatnya sebagai perluasan dari perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 10,5 bulan di Gaza. Sementara itu, Israel menyatakan telah menyetujui setidaknya 3 hari jeda kemanusiaan untuk pertempuran di Gaza yang dimulai hari Minggu agar memungkinkan pejabat kesehatan PBB memberikan vaksinasi polio di wilayah itu, kata WHO. Serangan Israel itu memicu kecemasan dari PBB dan negara tetangganya, Yordania, serta dari para pemimpin Inggris dan Prancis yang menekankan pentingnya memulai perundingan yang macet mengenai gencatan senjata. Sementara itu, kelompok militan jihad Islam membenarkan bahwa Mohammed Jaber yang dikenal sebagai Abu Suja'a tewas dalam penggerebekan di kota Tulkarem. The Voice of America, VOA. Rusia hari Kamis memperingatkan Prancis untuk tidak mengubah penyelidikan terhadap pimpinan Telegram Pavel Durov menjadi penganiayaan politik setelah CEO miliarder berusia 39 tahun itu menjalani penyelidikan resmi terkait aktivitasnya di platform media sosialnya.
Moskow secara tersirat menyatakan adanya motivasi politik di balik penangkapan Durov yang ditahan hari Sabtu lalu ketika ia turun dari jet pribadinya di Bandara Paris dekat ibu kota Prancis. Hal utama yang terjadi di Prancis adalah jangan sampai terjadi penganiayaan politik, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan hari Kamis. Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Tentu kami menganggapnya sebagai warga negara Rusia dan semaksimal mungkin kami akan siap memberi bantuan kepadanya, tambah Peskov. Prancis dengan tegas menyangkal adanya tujuan politik di balik penangkapan itu dan menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Universitas-universitas di Amerika menyambut mahasiswa internasional ketika tahun akademik baru dimulai. Meskipun jumlah pelajar asing terus bertambah, jumlah pelajar dari negara pengirim terbanyak yaitu Tiongkok kini menunjukkan tanda-tanda mendatar atau menurun. Analis industri mengatakan tren negatif itu terutama disebabkan oleh tingginya biaya ekonomi di Tiongkok yang sedang kesulitan dan semakin banyak siswa belajar ke negara-negara seperti Australia dan Inggris yang biayanya lebih murah. Jumlah pelajar asing yang belajar di AS pada tahun 2022-23 melampaui 1 juta orang pertama kalinya sejak pandemi COVID, kata Open Doors, sumber informasi pelajar dan cendekiawan internasional. Meski AS mengalami peningkatan hampir 12% dari tahun ke tahun pada periode itu, namun jumlah pelajar internasional dari Tiongkok menjadi 600 siswa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pada tahun akademik 2021-22. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengungkapkan nota kesepahaman mengenai ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura akan ditandatangani dalam acara Indonesia International Sustainability Forum ISF 2024 yang akan berlangsung pada 5-6 September di Jakarta. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian tersebut, Rahmat Kaimudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 29 Agustus. Tentunya ada beberapa yang menurut kami akan besar, yaitu satu, rencananya pemberian conditional license untuk ekspor listrik ke Singapura. Itu nilainya bisa billions of dollars. Tapi juga ada yaitu kerjasama dengan carbon capture and storage dengan Pertamina. Again, it could be quite significant. Tapi kita lagi ongoing ya untuk mengumpulkan angka-angkanya. Ia menjelaskan saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan bersyarat atau conditional approval dari pemerintah Singapura dalam program ekspor listrik tersebut. Langkah selanjutnya diharapkan berbagai perusahaan ini bisa mendapatkan lisensi bersyarat dari pemerintah negeri singa itu. Jika hal ini berjalan dengan lancar, menurutnya Indonesia akan mulai bisa mengekspor listrik hijau tersebut pada akhir 2027 atau awal 2028. Dalam kesempatan ini, Rahmat menjelaskan bahwa persiapan acara Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 berjalan dengan baik. Bahkan ia mengklaim acara tersebut merupakan acara terkait iklim dan berkelanjutan nomor 2 terbesar di Asia Pasifik setelah COP ke-29 di Azerbaijan. Mengingat ada 8.000 peserta dari 50 negara yang terlibat. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi menyebut baik rencana pemerintah untuk melakukan ekspor listrik hijau ke negara tetangga Singapura. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan hal itu. Saya kira ini langkah yang cukup strategis dan harus diterapkan. Dan Indonesia menarik karena Indonesia punya resource yang sangat tidak terbatas tadi. Termasuk misalnya matahari, angin, dan yang lainnya itu barangkali menjadi menarik bagi investor untuk melakukan hal tersebut. Lebih jauh, Fahmi mengungkapkan Indonesia akan memiliki keuntungan yang cukup besar apabila ekspor listrik ke Singapura ini bisa terwujud.
tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya menstimulasi perkembangan EBT di tanah air, tapi juga merupakan bisnis yang menguntungkan. Ia juga meyakini dalam jangka menengah dan panjang, pasarnya tidak hanya Singapura, tapi juga negara-negara tetangga lainnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Affordable Care Act, disingkat ACA atau Asuransi Kesehatan Terjangkau yang juga dikenal sebagai Obamacare, telah meningkatkan akses perawatan kesehatan bagi jutaan orang Amerika. Bagaimana nasibnya di bawah presiden baru, tim kampanye Harris dan Trump tidak merinci visi mereka untuk ACA, tetapi para pemilih mengamatinya dengan seksama. Ahli kacamata Tajadov adalah satu dari sekitar 25 juta orang Amerika yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau ASKES. Dia sedang mempelajari opsi cakupan ASKES dan tidak ingin mengalami lagi situasi tanpa ASKES. I might not feel well and I'll try to say, okay, well, this might not be serious, it's a cold or something not serious, so I might try to put it off. Saya mungkin sakit, tetapi saya akan mengatakan, ini bukan sesuatu yang serius. Ini flu, jadi saya mungkin mencoba menundanya karena saya tahu saya tidak memiliki akses untuk membayar biayanya jika harus ke rumah sakit. ACA, Undang-Undang ASKES Murah, disahkan pada 2010 di bawah pemerintahan Obama. Undang-undang yang mereformasi ASKES ini, menurut Organisasi Kebijakan Kesehatan, KFF, dianggap membantu memangkas hampir setengah jumlah orang Amerika yang tidak lanjut usia dan tidak memiliki ASKES. Cynthia Cox adalah wakil presiden dan direktur program KFF pada ACA. Melalui Skype, ia mengatakan bahwa ACA created some new health insurance markets that had not existed before. Menciptakan beberapa pasar baru ASKES yang sebelumnya tidak ada. Dengan begitu, orang bisa membelinya dan mendapat subsidi federal sehingga ASKES tersebut lebih terjangkau. Sampai Maret lalu, 21 juta orang Amerika memiliki ASKES melalui pasar ACA. Topik tersebut kini menjadi pusat kampanye presiden dari Partai Demokrat, pasangan Kamala Harris dan Tim Walz. Dalam salah satu kampanyenya, Harris menuding Trump, He intends to end the Affordable Care Act, to take us back to a time. Ia hendak mengakhiri Affordable Care Act, akan membawa kita kembali ke masa ketika perusahaan-perusahaan ASKES memiliki kewenangan untuk menolak ASKES bagi orang-orang yang mengidap penyakit. Semasa memerintah, Trump mencoba dan gagal mencabut ACA. Dalam kampanye sekarang, ia mengambil pendekatan berbeda. I'm going to keep the Affordable Care Act. It stinks. It's not good. If we could do something better. Saya akan mempertahankan Affordable Care Act. Obamacare ini menyebalkan. Tidak bagus. Jika kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, kita akan mengubahnya. Jika kita dapat melakukan yang lebih baik, artinya layanan kesehatan yang lebih murah dan lebih baik untuk kalian. Bagi Carl Hughes yang mendaftar ACA, persoalan ASKES bersifat pribadi. Ia mendesak kedua capres agar mempertimbangkan yang terbaik bagi pasien sewaktu mempelajari perubahan. That their tweaking of it is going to be to improve it. Not block it. Bahwa perubahan akan dilakukan untuk meningkatkannya, bukan menghalanginya. Selain hak aborsi dan imigrasi, Hughes, seorang independen, mengatakan ia akan memprioritaskan topik layanan kesehatan ketika memberikan suara dalam pemilu November nanti. Karlina Amkas, VOA, Washington. 3 tahun kekuasaan Taliban di Afghanistan telah membawa kesengsaraan bagi anak-anak perempuan dan perempuan di negara itu, kata para kritikus rezim garis keras tersebut. Koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan dan berikut laporannya. Setelah Taliban berkuasa selama 3 tahun di Afghanistan, pemandangan nyata dan lazim dijumpai adalah penderitaan anak-anak perempuan dan kaum perempuan secara umum. Misalnya, Parwana Malik dijual untuk dinikahkan tidak lama setelah pasukan Amerika mundur 3 tahun lalu. Ketika itu dia berusia 9 tahun.
Dia tidak sendirian. Media lokal telah melaporkan tentang gadis-gadis berusia 7 atau 8 tahun yang dinikahkan dengan pejabat Taliban. Stephanie Sinclair adalah pendiri organisasi nirlaba Too Young to Wed, yang secara harfiah berarti terlalu muda untuk menikah. What the Taliban is doing to women and girls is absolutely a crime against humanity. Apa yang dilakukan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan benar-benar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Anak-anak perempuan dan perempuan Afghanistan di dalam negeri benar-benar menderita. Presiden Joe Biden mengeluarkan pernyataan pada peringatan tersebut untuk menghormati para anggota Angkatan Bersenjata Amerika yang tewas selama penarikan pasukan dan membela keputusan untuk penarikan pasukan Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris, seperti Biden, tidak menyebutkan anak perempuan dan perempuan, meskipun dia adalah penentang terhadap perintah Taliban bahwa anak perempuan tidak boleh bersekolah lebih dari kelas 6. Penantang Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, juga berfokus pada kematian 13 anggota Angkatan Bersenjata Amerika dalam mengkritik penarikan pasukan oleh pemerintahan Biden. Caused by Kamala Harris, Joe Biden, the humiliation in Afghanistan. Disebabkan oleh Kamala Harris, Joe Biden, penghinaan di Afghanistan memicu runtuhnya kredibilitas dan rasa hormat terhadap Amerika di seluruh dunia. Sebelumnya pada bulan ini, pada acara peringatan tersebut pejabat Taliban menyampaikan pidato yang menantang dan mengkritik campur tangan asing. Perempuan termasuk jurnalis dilarang menghadiri acara tersebut. Rezim itu baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang membatasi gerakan perempuan dan mengharuskan mereka menutupi seluruh tubuh dan membungkam suara mereka di depan umum. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut undang-undang tersebut sangat buruk dan menuntut pencabutannya. Pemimpin gerakan perlawanan utama Afghanistan di pengasingan Ahmad Massoud memimpin Front Pembebasan Nasional Afghanistan. They do not represent the will of the population. Mereka tidak mewakili keinginan penduduk. Kaum muda Afghanistan, terutama gadis-gadis muda, memiliki mimpi dan aspirasi yang tidak berbeda dengan teman sebaya mereka di seluruh dunia. Sekarang, organisasi Too Young to Wed membujuk suami Parwana yang sudah tua untuk mengembalikannya kepada keluarganya. Kini dia kembali ke tempat yang seharusnya, yakni sekolah, kata Sinclair. Namun ketika dia mendekati kelas 6, dia memikul beban karena dia mengetahui bahwa kecuali ada yang berubah, kesempatan bersekolah akan segera berakhir.